kalimat la tahzan innallaha ma'ana, ternyata ayat ini relate banget sama kehidupan anak muda sekarang. Karena dia berbicara tentang al-hazan. Tadi sama MC sempat disinggung juga tentang pemaknaan al-hazan, tapi coba saya tambahkan sedikit. Kata hazan atau la tahzan di dalam ayat itu terjemahan yang lebih tepatnya bukan jangan sedih, tapi jangan khawatir. Walaupun udah terlanjur populer di Indonesia, la tahzan jangan bersedih. Kalau dalam bahasa Arab, sedih itu lebih banyak dipakainya alham, alham atau jamaknya al-humum, itu sedih. Kalau khawatir, mereka pakainya hazan atau ahzan. Dan dalam konteks ayat 40 surat At-Taubah, karena dulu saya ketika di Mesir ngambil jurusan tafsir, itu konteksnya bukan lagi bersedih, itu konteksnya lagi khawatir. Waktu itu kan kita tahu Rasulullah bersama Abu Bakar lagi sembunyi di dalam gua Sur, kemudian dikepung sama musuh, walaupun musuh nggak tahu kalau ada mereka di dalam. Jumlah musuh lebih banyak dan mereka itu adalah para prajurit bayaran lah gitu. Sehingga Abu Bakar mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kita cuma berdua, sementara mereka banyakan. Bagaimana kalau mereka menemukan kita ya Rasul? Maka kemudian Nabi menasihati Abu Bakar dengan kata-kata, ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnain, Allahu salisuhuma, la tahzan, innallaha ma'ana. Kemudian direkam di dalam Al-Quran. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau berpikir kita cuma berdua? Bukankah Allah yang ketiga? Jangan khawatir Abu Bakar, Allah bersama kita. Jadi kata hazan atau la tahzan artinya jangan khawatir. Kenapa saya katakan ayat ini relate banget sama anak muda? Kalau kita menerjemahkan hazan dalam bahasa mental health, maka kalimat hazan itu artinya anxiety. Anxiety disorder, panic attack, overthinking, dan seterusnya. Atau bahasa sederhananya, was-was, galau, bingung, takut, khawatir, cemas. Itu adalah hazan. Dan anxiety ini, kesedihan ataupun kekhawatiran ini seringkali merusak kesehatan mental seseorang. Jadi nggak bisa tidur karena overthinking, jadi terlalu kemana-mana pikirannya, muncullah panic attack, sehingga nggak bisa mengontrol perilakunya, sehingga jadi bingung sendiri dalam menentukan pilihan hidup. Itu diawali dengan kekhawatiran yang berlebihan. Dan banyak dari kita yang mengkhawatirkan masa depan. Misalnya ada cewek umurnya 25 tahun tapi belum menikah. Padahal bisa aja takdirnya menikah dengan cowok yang lebih muda dari dia 15 tahun. Kayak Khadijah dengan Rasulullah. Kalau dia sekarang 25 tahun, berarti calon suaminya itu baru kelas 4 SD. Dia lagi sibuk-sibuk ngerjain PR, kalau diajak nikah ya. Sehingga usia 25 tahun itu bukan alasan kita untuk khawatir seolah-olah kayaknya kita semakin sulit menemukan jodoh kalau ini konteksnya jodoh. Gitu juga dengan rezeki. Ngerasa kayak kapan ya jadi orang yang kaya, bisa punya rumah sendiri, bisa punya kendaraan sendiri. Nanti kalau punya anak, saya mau biayain anak sekolah gimana, dan seterusnya. Ada rasa khawatir tentang masalah rezeki yang membuat kita panik. Dan kepanikan ini secara negatif kemudian menjadi perilaku korupsi, menjadi perilaku mencuri, menjadi perilaku pragmatis kayak misalnya judi online, atau menjadi perilaku yang suka ngutang tapi nggak bisa bayar. Setiap ketemu teman pinjam dulu 100, pinjam dulu 100 ya. Nah, kenapa muncul perilaku-perilaku yang enggak proporsional seperti ini? Karena munculnya kepanikan dalam diri dia.
baik urusan jodoh, urusan rezeki, urusan keseharian, urusan masa depan, urusan masa tua. Kepanikan-kepanikan kita tentang sebuah resiko dalam sebuah keputusan, sebuah resiko dalam sebuah perjalanan, resiko dalam sebuah hubungan, resiko dalam sebuah pilihan hidup. Kita sering kali dihantui dengan pikiran-pikiran yang menakutkan tentang masa depan kita, yang kita sebut dengan hazan atau anxiety tadi, sehingga membuat langkah kita itu nggak mudah. Nah, bagaimana Islam mengajarkan kita tentang mengatasi kepanikan ataupun anxiety supaya mendapatkan kesehatan mental dalam menjalani hidup, supaya mental kita kuat dalam mengambil sebuah keputusan, supaya kita tenang supaya kita tenang dalam memilih gitu, nggak yang galau gitu loh. Supaya kita mantap ketika kita mengambil sebuah sikap. Nah, apa ajaran atau nasihat Al-Quran, nasihat hadis, nasihat Islam agar kita memiliki mental yang sehat, yang terhindar dari anxiety yang berlebihan? Maka muncullah cerita di dalam surat At-Taubah ayat 40, la tahzan innallaha ma'ana. Apa kata kuncinya di situ? Ma'iyatullah. Kata kuncinya adalah innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Kemampuan kita merasakan kebersamaan Allah dalam bentuk ilmu, dalam bentuk kudrat, dalam bentuk iradat, dalam bentuk ilman, segala sifat-sifat yang wajib bagi Allah yang menjadi kebaikan dalam kehidupan kita, kemampuan kita merasakan ma'iyah Allah dalam kehidupan kita, itu tuh modal penting untuk mendapatkan mental health atau kesehatan mental. Karena yang membuat kita khawatir salah satunya adalah kita ngerasa nggak punya siapa-siapa, kita ngerasa nggak mampu, kita ngerasa nggak punya apa-apa, kita ngerasa bingung, kita ngerasa bodoh. Dan memang itulah fitrah manusia. Manusia itu bodoh, jahulah. Manusia itu lemah, dhaifah. Manusia itu tergesa-gesa, ajulah. Manusia itu dasarnya emang banyak ruginya, khusrin. Innal insana lafi khusrin. Nah, gimana cara biar kita tuh nggak terjebak dalam kerugian, nggak hanya modalnya kebodohan kita, kebingungan kita, kefakiran kita dalam menjalani hidup. Harus ada yang kita andalkan. Kan kita pede kalau ada yang bisa kita andalkan. Pede karena punya teman yang misalnya jagoan gitu. Pede karena punya backing. Pede karena punya orang tua yang kaya. Pede karena apa? Pede karena ada modal. Pede karena ada apa misalnya. Kepedean, keberanian kita itu muncul karena kita merasa tidak sendiri, ada sesuatu atau ada seseorang. Nah, dalam hidup ternyata belajar merasa dibersamai oleh Allah itu modal penting untuk memiliki kesehatan mental dan menghindari anxiety. Anxiety-nya Abu Bakar adalah, ya Rasulullah, kita cuma berdua. Saya nggak bawa senjata, engkau juga tidak punya senjata, tapi musuh kita banyak. Sedangkan Rasulullah dengan pedenya mengatakan, ma dhannuka bisnain Allahu tsalisuhuma. Kenapa kamu pikir kita cuma berdua? Bukankah Allah yang ketiga? La tahzan, jangan khawatir. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Yang akan melihat, yang mengetahui, yang akan menolong kita, yang akan memberikan keselamatan bagi kita. Merasakan ma'iyah Allah dalam kehidupan kita itu penting sekali. Itu bagian dari ilmu tauhid ma'rifah. Jadi tauhid itu bukan cuma menghafal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Bukan hanya menghafal nama-nama. Allahu wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdahu
wahdaniyah, qudrah, iradah. Bukan hanya menghafal sifat-sifat, tapi tauhid yang sampai ke level hakikah atau ma'rifah, ketika kita benar-benar bisa merasakan kebersamaan Allah di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin secara wawasan kita nggak hafal sifat 20-nya, kita nggak hafal asma 99-nya, kita nggak hafal teori apa itu khamsinnya, tapi ketika kita merasakan Allah membersamai kita, kita nggak pernah sendiri. Kita itu ada di level hakikah, walaupun bukan seorang yang alim secara teori.